Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sabit semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tak kurang dari satu apapun. Jumpa lagi dengan HMED. Kali ini HMED ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang YouTuber pemula, tentang permasalahan yang dihadapi oleh para YouTuber pemula. Beberapa detik yang lalu, lebih tepatnya mungkin sekitar 1 bulan yang lalu, saya sempat ngobrol dengan Mas Ruben selaku Community Manager YouTube Creator Indonesia. Setelah kami ngobrol, akhirnya saya berkesimpulan bahwasannya Mas Ruben mengatakan jikalau saya ganteng. Oke, lanjut. Setelah beberapa waktu saya mempelajari dan menganalisa tentang YouTuber pemula, baik itu mengunjungi konten kreator tentang atau yang membahas tentang YouTuber pemula, juga saya banyak browsing dan membaca pertanyaan di sini yang dikeluhkan oleh para YouTuber pemula di bantuan YouTube. Akhirnya saya membuat sebuah polling. Di sini saya mengajukan pertanyaan, yaitu kemana Anda mencari informasi tentang tutorial YouTuber pemula, dan ternyata hasil yang paling tinggi dari 60 suara itu 75% mereka mencari di penelusuran YouTube, sedangkan 18% mengunjungi komunitas bantuan YouTube, yaitu halaman komunitas bantuan YouTube. Selanjutnya yang 7% mereka mengunjungi channel tutorial favoritnya. Oke, di sini saya ingin membahas sedikit tentang konten kreator yang membahas tentang YouTuber, baik itu untuk YouTuber pemula dan yang lainnya. Saya hanya ingin sharing, ingin berbagi. Untuk itu sebelumnya saya ingin disclaimer biar nantinya tidak terjadi kesalahpahaman, bahwasanya saya bukanlah orang yang pantas untuk memberikan materi ini, karena memang bukan kapasitas saya atau bukan kemampuan saya untuk membahas tentang YouTuber pemula. Jadi ini hanyalah sharing, sedikit ngobrol-ngobrol tentang YouTuber pemula. Oke, setelah beberapa waktu saya mencoba mempelajari permasalahan tersebut, juga membaca-baca banyak hal tentang YouTuber pemula di sini. Akhirnya saya menyimpulkan ada dua yang wajib diketahui dulu tentang konten kreator yang ada di YouTube ini, karena tidak semua konten kreator yang di YouTube itu memberikan panduan yang benar. Bahkan tidak sedikit para konten kreator yang menyesatkan, sehingga banyak YouTuber pemula yang mengeluh, yang akhirnya beramai-ramai nyungsep berjamaah. Untuk itulah saya ingin memberikan sedikit himbauan kepada para YouTuber pemula kemana hendaknya harus mencari referensi agar kedepannya channel Anda tidak ikut-ikutan nyungsep berjamaah. Oke, bagaimana caranya agar kita bisa paham, agar kita bisa tahu konten kreator mana sih yang harus menjadi panduan, atau bagaimana caranya bila ada permasalahan kemana harus mencari penyelesaiannya.
Kalau menurut saran saya, sebenarnya yang pertama itu cobalah bertanya di sini di komunitas bantuan YouTube, karena di sini nanti banyak konten kreator yang mematuhi pedoman komunitas YouTube, sehingga Anda nantinya tidak tersesat menjadi seorang YouTuber. Oke, bagaimana cara membedakannya? Yang pertama yaitu jika konten kreator tersebut memberikan bimbingan atau edukasi tentang YouTuber pemula dan bimbingan tersebut sesuai atau mematuhi dengan pedoman komunitas YouTube, ini sudah tentu kreator seperti ini adalah kreator yang benar. Nah, di sini untuk kreator Indonesia juga di sini banyak bimbingan. Sebenarnya banyak bimbingan yang Anda butuhkan. Anda bisa langsung menuju YouTube konten kreator Indonesia dengan subscribe. Banyak sekali materi-materi atau event-event yang sepertinya perlu Anda ketahui di YouTube konten kreator Indonesia. Ini Mas Ruben yang sempat ngobrol kemarin yang bilang saya ganteng. Oke, YouTube kreator yang tergabung dalam komunitas bantuan YouTube seperti DenGC, Zona Tutorial dan yang lainnya, mereka semuanya memberikan panduan kepada Anda para YouTuber pemula, baik YouTuber yang masih baru ataupun yang sudah berlangsung lama namun masih membutuhkan bantuan. Sebaiknya saya sarankan untuk subscribe di sini di channelnya DenGC, Zona Tutorial dan yang lainnya, karena mereka tergabung dalam komunitas YouTube, sehingga saya yakin mereka tidak akan memberikan tutorial yang menyesatkan. Yang kedua, jika konten kreator tersebut memberikan edukasi namun bersinggungan dengan kebijakan komunitas YouTube, jelas kreator seperti ini adalah kreator yang modal nekat, tebal muka, dan ceplas-ceplos semaunya, alias mereka adalah YouTuber abal-abal. Saya sangat tidak menyarankan Anda untuk mengikuti, walaupun mereka memberikan judul, thumbnail, dan video yang menggiurkan seperti cara cepat mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, upload video, kompilasi video biar cepat, biar bisa lolos monet dan segala macam yang seperti ini. Mereka hanyalah mencari viewer demi keuntungan mereka sendiri, karena semua yang mereka sebutkan ternyata tidak sesuai dengan pedoman komunitas, dan Anda wajib tahu hal-hal seperti ini tidak perlu diikuti. Sebagai contoh, jika mereka memberikan tutorial tentang mendapatkan video, umpamanya subscriber yang banyak, jam tayang, berbicara tentang SEO dan segala macam, namun videonya sendiri malah sepi, subscribernya pun tidak banyak, lalu apa yang bisa dipertanggungjawabkan dari tutorial tersebut? Cara mendapatkan view video yang banyak tapi videonya hanya sedikit viewnya, cara mendapatkan subscriber namun subscriber dia masih minim, cara agar videonya masuk ke beranda tetapi video mereka tidak ada yang FYP. Secara logika, jika memberikan tutorial seperti ini seharusnya kan mereka sudah menerapkan teori-teorinya sebelum sharing kepada kami semuanya YouTuber yang ingin tahu, tapi kenyataannya nyungsep. Hal seperti ini kalau Anda masih tetap mengikuti, insya Allah tentunya akan terjadi yang namanya nyungsep berjamaah. Oke, selanjutnya sebagai contoh, maksud saya sebagai contoh yang saya sebutkan tadi di atas. Untuk itu Anda wajib mempelajari, wajib menganalisa konten-kontennya, apa yang ia bicarakan,
Jangan hanya banyak ngoceh, jangan hanya sekedar memberikan bimbingan-bimbingan yang kenyataannya tidak ada hasilnya. Ya, nggak jauh mungkin seperti apa ya, SMK Balangkali Suroso. Nah, begitulah, hanya banyak bicara saja namun kenyataannya tidak ada. Itulah mengapa Anda sebagai YouTuber pemula jangan sampai salah mengikuti kreator yang salah arah, agar nantinya semuanya bisa sukses. Amin. Untuk itulah saya membuat video ini sebagai himbauan saja kepada Anda para YouTuber pemula. Di sini saya ingin banyak menyampaikan sebenarnya, namun jika saya sampaikan semuanya ini akan menjadi video yang sangat panjang, dan saya kira nanti video ini akan saya bagi-bagi, dan yang ini hanya himbauan saja seperti yang sebelumnya saya katakan, untuk memilih panduan bagi Anda mencari tutorial tentang YouTuber pemula. Dan mungkin selanjutnya saya akan coba sharing-sharing permasalahan yang banyak sekali dikeluhkan oleh YouTuber pemula di komunitas bantuan YouTube, seperti masalah subscriber, jam tayang, masalah SEO juga nanti akan saya coba bahas, konten berulang, monetasi dan yang lainnya. Tetapi itu semuanya akan saya bahas di video berikutnya, yang merupakan nanti video part 2 tentang teori-teori dasar tentang YouTuber pemula. Dan yang ini hanya himbauan saja, mudah-mudahan Anda semuanya bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Untuk link ke YouTube kreator Indonesia dan komunitas bantuan YouTube akan saya sematkan nanti di deskripsi. Di sini juga saya sempat menulis sebuah artikel tentang panduan dasar membuat, mengelola dan mengembangkan channel YouTube. Nanti Anda bisa kunjungi halamannya. Ini halamannya nanti juga akan saya tuliskan URL-nya di deskripsi. Dasar-dasar dan langkah-langkah apa yang harus Anda lakukan sebagai YouTuber pemula di sini. Berikut konten-konten apa yang harusnya Anda upload dan Anda hindari sudah saya tulis. Bagi Anda yang suka membaca, silahkan kunjungi blog saya tentang panduan dasar membuat, mengelola dan mengembangkan website. Sedangkan materi selanjutnya nanti akan saya sampaikan di video berikutnya. Untuk itu bagi Anda yang belum subscribe channel HMID, silahkan Anda subscribe, nyalakan loncengnya agar nanti ketika saya mengupload video baru Anda adalah orang yang pertama yang mendapatkan notifikasinya, sehingga Anda tidak ketinggalan video yang saya bagikan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan di like, di subscribe dan di komen. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai sini. Akhir kata, adios amigos, merongos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.